NIM 21112500048, Lokal 2 Dimyawut, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan. A. Pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengukuran. Dalam keseharian kita, seringkali kita temui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran. Seperti contohnya pada gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari pengukuran, yaitu mengukur panjang buku. Biasanya ketika kita mengukur panjang buku, kita menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Di dalam penggaris itu ada satuan ukuran bernama sentimeter. Definisi dari pengukuran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan objek yang diukur. Kemudian ada yang namanya penilaian, seperti contoh pada gambar di samping, yaitu contohnya hasil ulangan seorang siswa. Biasanya ketika kita selesai melakukan ujian atau ulangan, guru akan memberikan lembar hasil kerja kita, di mana di lembar itu sudah terdapat nilai kita. Definisi dari penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation atau value yang berarti nilai atau harga. Evaluasi secara umum diartikan sebagai proses sistematik untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian dan pengukuran. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan yaitu proses menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian ada objek, subjek, dan ruang lingkup dari evaluasi. Yang pertama, objek evaluasi. Objek evaluasi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan. Yang kedua, subjek evaluasi. Siapa subjek evaluasi? Subjek evaluasi adalah orang-orang yang melakukan evaluasi dalam pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup evaluasi meliputi yang pertama, tingkat kehadiran. Itu berdasarkan tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan semua tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, realisasi anggaran. Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 79. B. Sasaran dan tujuan dari evaluasi. 3 sasaran pokok evaluasi yaitu segi tingkah laku peserta didik. Ini menyangkut dari sikap, minat, perhatian, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, dari segi pendidikan. Ini menyangkut peserta didik apakah mampu menguasai materi yang diberikan dari guru atau tidak. Yang ketiga, dari segi-segi yang menyangkut proses belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, secara psikologis. Secara psikologis, siswa perlu mengetahui prestasi belajarnya. Karena dengan mengetahui prestasi belajarnya, itu dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya di kemudian hari. Yang kedua, secara sosiologis. Untuk mengetahui apakah siswa mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, evaluasi dapat membantu guru dalam menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai kemampuannya. Mengapa siswa harus dikelompokkan dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuannya? Itu ditujukan agar kemampuan siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya, sehingga perkembangan kemampuannya itu dapat lebih maksimal.
Yang keempat, untuk mengetahui tahap kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang terakhir, untuk membantu guru memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam menentukan jenis pendidikan atau kenaikan kelas. Dengan adanya evaluasi dapat membantu guru memberikan bimbingan lanjut apabila ada siswanya yang mengalami kesulitan atau masalah dalam proses belajar mengajar. C. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini ada 5. Yang pertama yaitu prinsip objektivitas. Dari prinsip objektivitas memberikan gambaran hasil belajar yang dicapai siswa. Jadi dengan adanya evaluasi dapat memberikan gambaran hasil belajar yang dicapai siswa. Apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Dan yang kedua ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini menyangkut dengan prinsip kesinambungan, di mana penilaian yang berkesinambungan atau terus-menerus sejak awal hingga akhir proses pembelajaran. Evaluasi ini bersifat kesinambungan, jadi dari awal hingga akhir proses dilakukan penilaian, bukan hanya dari hasil akhir pembelajaran saja, tetapi proses pembelajaran juga dinilai dalam evaluasi. Yang ketiga ada prinsip komprehensif. Prinsip ini menyangkut proses penilaian harus meliputi segala aspek perkembangan siswa, baik dari segi psikomotorik, kognitif, afektif, dari sosial, budaya, dan bahasa, semuanya dinilai dalam evaluasi. 4. Prinsip orientasi pada tujuan. Evaluasi harus selalu mengacu pada tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Yang kelima, prinsip mendidik. Evaluasi dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar. D. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yang pertama yaitu memahami sesuatu. Bagaimana kondisi siswa? Apakah siswa dapat memahami materi yang diberikan guru atau siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru? Yang kedua, untuk membuat keputusan berkaitan dengan keberlanjutan program pendidikan. Apakah program pendidikan yang dijalankan di semester ini bisa dilanjutkan di semester depan atau harus ada perbaikan dalam program pendidikan yang dijalankan pada saat ini atau tidak. Kemudian ada penanganan masalah. Apabila terjadi masalah dalam proses belajar mengajar, seperti misalnya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan guru dapat mencari solusi agar pembelajaran dapat berjalan lebih kondusif lagi. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. E. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu tes dan tes. Yang pertama yaitu tes. Tes meliputi pertanyaan atau latihan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan siswa. Biasanya dalam teknik tes digunakan ulangan atau tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa. Yang kedua, non-tes. Non-tes ini meliputi menilai hasil belajar yang berkaitan dengan pandangan, sikap, atau perbuatan. Biasanya dalam penilaian non-tes, guru akan melakukan observasi atau wawancara. F. Macam-macam evaluasi. Yang pertama ada evaluasi penempatan. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa memenuhi syarat mengikuti suatu program pendidikan atau pembelajaran tertentu. Evaluasi penempatan ini untuk menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua ada evaluasi formatif. Ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi hasil akhirnya seperti apa. Yang ketiga ada evaluasi sumatif. Ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kemajuan hasil belajar siswa selama 1 semester atau akhir semester pendidikan. Yang terakhir ada evaluasi diagnostik. Digunakan untuk mendiagnosa adanya hambatan atau kesulitan dalam memahami suatu materi atau pelajaran tertentu. Dengan adanya evaluasi diagnostik ini, guru dapat mengetahui apakah siswanya memiliki kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan guru, sehingga guru dapat mencari solusi agar siswanya dapat memahami pelajaran yang diberikan.
bagaimana cara guru untuk mencari metode lain dalam mengajar di kelas sehingga siswanya dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru secara lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.